Euforia pemilihan serentak di tengah pandemi COVID-19 pada Rabu 9 Desember 2020 terlihat jelas. Sejak pagi, warga berduyun-duyun ke tempat pemungutan suara untuk menggunakan hak pilihnya. Kendati sejumlah warga mengaku cemas akan resiko penularan COVID-19 di tengah angka kasus COVID-19 yang masih tinggi. Untuk menjaga Kaptimas tetap kondusif dan pilkada berlangsung dengan aman dan tertib serta partisipasi masyarakat sesuai dengan target yang ditetapkan, menyelenggarakan pesta demokrasi rakyat, pihak KPU mengharapkan partisipasi dari semua lapisan masyarakat. Protokol COVID-19 diterapkan di tempat-tempat pemungutan suara. Warga yang memberikan hak suaranya wajib untuk dicek suhu tubuh sebelum memasuki TPS. Bila suhu tubuh lebih dari 30 derajat Celcius, warga akan diminta mencoblos di bilik khusus yang terpisah. Selain pengukuran suhu tubuh, pemilih juga harus menggunakan masker dan menjaga jarak 1 meter saat mengantri untuk menghindari kontak antar pemilih. Pencelupan jari ke tinta usai mencoblos diganti dengan pemberian tinta ke jari pemilih dengan cara diteteskan. Pemilihan kepala daerah digelar secara serentak bersamaan dengan 270 daerah lainnya di Indonesia. Pelaksanaan pilkada tahun ini cukup berbeda karena sesuai dengan protokol kesehatan lantaran di tengah pandemi COVID-19. Meski demikian, warga di Kabupaten Musirawas mengaku antusias mendatangi TPS untuk memberikan hak pilihnya. Sesuai jadwal pencoblosan berlangsung hingga pukul 13 dan dilanjutkan proses penghitungan suara. Penghitungan mungkin dapat jam 1 lah. Jam 12 untuk pemilihan DPD sekitar, terus jam 12 ke atas untuk memakai KTP kan. Oh iya. Calon Bupati Musirawas Utara nomor urut 3, Syarif Hidayat mencoblos di TPS 6 Desa Terusan, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara. Syarif datang bersama istrinya Lia Mustika yang mendapatkan undangan hak pilih sebagai warga Musirawas Utara di TPS 6 Desa Terusan, Kecamatan Karangjaya. Di Kabupaten Musirawas Utara ada 3 paslon yang maju, pasangan Syarif Hidayat Suryan, Devi Suhartoni, Inayatullah, dan pasangan independen Akis Ropi Ayub dan Baikuni Anwar. Untuk jumlah mata pilih berdasarkan DPT Kabupaten Muratara sebanyak 143.482 mata pilih, ditambah dengan 2,5% surat suara di setiap TPS, sehingga total kertas suara berjumlah 147.174 lembar. Dari Ogan Ilir, calon Bupati nomor urut 2 Ilyas Panji Alam tiba di tempat pemungutan suara atau TPS 06 Indralaya Indah pada pukul 10 pagi, ditemani istri dan anak-anaknya. Calon Bupati Ilyas Panji Alam datang sekeluarga, langsung mengikuti antrian dan melaksanakan protokol kesehatan memasuki TPS. Dengan mencuci tangan menggunakan masker dan memakai sarung tangan plastik yang disediakan panitia TPS, Ilyas Panji Alam juga sempat memenuhi panggilan pihak panitia TPS dan memberikan hak suaranya di bilik suara bersama istri dan anaknya. Sementara calon Bupati nomor urut 1 Pancawijaya Akbar tidak melakukan pencoblosan karena ber-KTP di luar Kabupaten Ogan Ilir. Bersama keluarga di TPS 6 di Indralaya ini, mudah-mudahan kemenangan akan dapat kita raih, insya Allah, karena semua yang menggerakkan hati manusia, semua yang menentukan takdir dan orang, kita serahkan kepada Allah SWT melalui pemilihan langsung yang dilakukan hari ini oleh seluruh masyarakat Kabupaten Ogan Ilir yang sudah mempunyai hak pilih. Nanti jam hari ini sudah kelihatan siapa pemenangnya, mudah-mudahan nomor 2 unggul. Itu harapan saya. Calon Wakil Bupati dari nomor urut 2 Endang PU tiba di tempat pemungutan suara atau TPS 03 Desa Meranjat 1 Kecamatan Tanjung Batu pada pukul 10 waktu Indonesia Barat ditemani istri dan anaknya. Calon Wakil Bupati nomor 2 ini langsung mengikuti antrian dan melaksanakan protokol kesehatan. Dari Kabupaten Pali, calon Bupati Pali nomor urut 1 Depi Haryanto menyalurkan hak pilihnya di TPS 3 Kelurahan Handayani Mulia, Kecamatan Talang Ubi. Dengan berpakaian batik, Devi Haryanto didampingi istri dan anaknya mencoblos di TPS tersebut. Sementara calon petahana nomor urut 2 Heri Amalindo terlihat menyalurkan hak suaranya di TPS 11 di Simpang Raja,
Kelurahan Handayani Mulia, Kecamatan Talang Ubi Pali. Dalam menyalurkan hak pilihnya, Cabu Petahana didampingi istrinya Sri Kustina dan kedua anaknya yang juga melakukan pencoblosan di TPS yang sama. Ibu Pak, untuk persiapannya tadi Pak gimana Pak sebelum pencoblosan tadi Pak? Ya alhamdulillah kita persiapan sampai ke sini. Optimis Pak, ini Pak, optimis kita Pak ya? Pasti optimis. Optimis kita Pak ya? Ini Pak. Kalau persentase pada prinsipnya nama ini kan head to head. Ya pasti bahasanya kita harus menang. Pak, nanti kan ada perhitungan cepat Pak, mungkin Pak, kan banyak versi Pak. Kita menanggapi gimana Pak? Apa menunggu keputusan resmi gimana Pak? Pada prinsipnya kita nunggu keputusan resmi dan kami juga satu itu yang resmi yang dikeluarkan, yang bisa ditanggungjawabkan itu dari KPU. Berarti kita siap menang siap kalah Pak ya? Siap menang siap kalah. Untuk Cawagup dari dua paslon Darmadi Suhaimi dan Cawagup nomor 1 dan Cawagup nomor urut 2 Sumarjono mencoblos di TPS yang sama di TPS 4 Kelurahan Handayani Mulia. Pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musirawas tahun 2020, Cawagup dari paslon 01 Suwarti memberikan hak pilihnya di TPS 01 Desa Megang Sakti, Kecamatan Megang Sakti, yang lokasinya tak jauh dari rumahnya. Suwarti datang bersama anak menantu dan keluarganya ke TPS sekitar pukul 9 pagi. Sebelum berangkat ke TPS, Suwarti terlebih dahulu ziarah ke makam suami. Ini tadi saya awali dengan ziarah ke makam suami saya yang baru 20 hari yang lalu meninggal. Selesai dari situ saya ke TPS, langsung saya sudah coblos. Sementara calon wakil bupati pasangan calon nomor urut 2 Mulyana juga memberikan hak pilihnya di TPS 01 Desa Purwodadi, Kecamatan Purwodadi. Dengan berjalan kaki sejauh lebih kurang 300 meter, Cawagup 02 ini mendatangi TPS bersama sang istri, anak, dan keluarganya. Bersama-sama dengan keluarga besar dan kepada Allah supaya masyarakat kami panitia keseluruhannya dalam aman, lancar, dan hal-hal yang mengganggu perjalanannya kepada ini. Kita sendiri Pak tadi mencoblos ditemani siapa saja? Ya, istri, anak, menantu, kemudian keluarga besar. Sementara untuk calon bupati baik Ratna maupun Hendra Gunawan tidak menyalurkan hak suaranya karena berKTP Lubuk Linggau. Calon petahana Bupati Ogan Komering Ulu Selatan, Popo Ali bersama istri Isyana Loretasari melakukan pencoblosan di TPS 5 Kelurahan Batu Belang Jaya, Kecamatan Muara II. Proses pencoblosan dilakukan mengikuti standar protokol kesehatan. Popo Ali bersama istri mengunjungi TPS dengan menggunakan pakaian putih. Di Oku Selatan terdapat 259.301 mata pilih. Oku Selatan sendiri hanya memiliki satu pasangan calon saja, yakni pasangan calon petahana Popo Ali dan Solihin Abu Basir. Begitupun dengan Kabupaten Oku yang menjadi salah satu kabupaten yang hanya memiliki calon tunggal. Meski demikian, pasangan calon mengajak masyarakat untuk datang ke TPS dan menjaga situasi Kamtipmas selama pemungutan suara berlangsung agar berjalan kondusif. Karena itulah saya mengharapkan kepada seluruh masyarakat, warga masyarakat Oku yang sudah memenuhi syarat untuk memilih dan telah mendapatkan undangan, silakan untuk datang ke TPS masing-masing untuk memberikan suaranya, hak demokrasinya sebagai warga negara yang baik, warga masyarakat yang baik, dan warga masyarakat yang pintar, cerdas, dan insya-Allah. Alhamdulillah syukur pelaksanaan pesta demokrasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu sudah berjalan dengan aman, kondusif, tertib, dan lancar. Jadi saya berharap kepada seluruh masyarakat tetap menjaga keamanan, kondusif, dan ketertiban ini. Dan bagi pendukung, baik itu paslon maupun kokoh, itu sekarang kita bersatu lagi, tidak ada lagi perbedaan. Sekarang kita menjadi satu, bersama-sama akan membangun Oku yang kita cintai ini.
Mudah-mudahan Oku tetap maju dan gemilang. Amin.